Selamat pagi, murid-murid semua. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Semoga semua Pagi, Pak. dalam keadaan sehat sejahtera ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah Pak Rahmat jelaskan minggu lalu, di mana kita akan membahas, akan praktek menarik garis. Ya. Sudah di minggu lalu Pak Rahmat sudah share, sudah memberitahu apa saja yang harus disiapkan hari ini, dan sebisa mungkin kamu siapkan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, paling tidak kamu siapkan pakai kertas HVS kalau nggak ada buku gambar. Pensil pasti dari di SD masih ada kan, pensil SD kan, nggak usah beli baru. Kecuali pensilnya dicemilin, dimakan habis gitu. Oke. Ya, langsung aja ya. Buku gambarnya yang kayak gini. Oh, Rachel. Ya, cukup yang itu juga. Bagus. Oke, sudah siap. Kita foto dulu ya buat absen. Silakan on cam dan senyum terbaiknya. Ayo, yang belum pada gosok gigi. Kelihatan giginya tuh. Siap. 1, 2, senyum. Oke. Sekali lagi. Siap. 1, 2, senyum. Nah, oke. Hari ini kita akan praktek. Oh, masih ada yang mau masuk. Ya, nyusul. Ntar pas mau beres ya. Oke, sekarang kita akan praktek menarik garis. Silahkan perhatikan dengan baik bagaimana teknik memegang pensil yang benar. Nah, di kertas A3, nah, kamu di kertas A3 kan? Pak Rahmat juga kertas A3 deh. Pakai buku gambar, Pak, atau kertas HVS, Pak? Pakai kertas kalau ada yang ukurannya A3. Kalau tidak ada, boleh pakai kertas HVS 2 biji ditempelkan. Pak, yang saya A3. Kalau sudah 1 lembar A3, berarti udah cukup pakai itu aja. Ditambahnya langsung gini, Pak. Ya, Gini. digabung. Disatuin gitu. Gabung dua Pak, meja saya nggak cukup. Saya nggak gambar di lantai ya, Pak. Ya, boleh. Ini kayak gini 2 biji digini, dirapetin. Kenapa? Oh, Karena kita butuh media yang agak besar. Baik. baik, Pak. Makasih. Latihan pertama adalah menarik garis. Oh ya, yang pertama adalah teknik memegang pensil. Teknik memegang pensil ada banyak, tapi carilah posisi yang baik. Nah, salah satu yang membedakan antara ketika kita sedang menulis dengan ketika kita sedang menggambar adalah posisi memegang pensilnya. Nah, ini Pak Ahmad perlihatkan. Kalau ada yang kayak gini ya, posisi memegang pensil, ada yang begini, macam-macam deh. Ada yang gini, wah, pokoknya kayak dirajut gitu kan jarinya. Tapi carilah Pak, pakai posisi pensilnya bebas. pensil 2B. Oke. Carilah posisi yang enak, tapi kalau kita menulis, biasanya kan kita kayak gini ya, mendekati mata pensil, ujung-ujung jari. Kalau ketika menggambar, agak renggang. Nah, posisinya kayak gini. Nih. Jadi pensilnya nggak dijepit banget sama jari, agak renggang. Nah, kayak gini. Paramat kayak gini nih. Jadi pensilnya hanya ditekan tuh. Hanya 3 jari aja yang megang pensil. Dan posisi ujung jari jauh dari mata pensil. Ini yang paling utama. Masih ada yang mau join, belum masuk. Ya, menjauh dari mata pensil.
Nah, boleh segini, asal jangan jauh-jauh banget karena pensilnya pendek segini. Kalau pensilnya panjang, it's okay gitu kan, segini. Tapi kalau pensilnya pendek ya disesuaikan lah. Yang pasti ujung jari harus jauh dari mata pensil. Nah, segini. Ya, ini yang pertama. Setelah kita latihan memegang pensil, yang selanjutnya adalah kita akan latihan menarik garis. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, garis adalah dari pengertiannya, gambar adalah gabungan dari titik-titik. Gambar adalah gabungan dari garis-garis vertikal, horizontal, dan diagonal yang saling terhubung membentuk sebuah objek pada bidang dua dimensi, bidang kertas. Nah, dari pengertian gambar tadi ada istilah garis-garis. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang banyak yang saling terhubung membentuk pola vertikal, horizontal, diagonal. Dari pengertian itu, maka kita bisa simpulkan kita latihan membuat titik. Nah, titik terlalu mudah ya, lalu kita loncat nih. Kita latihan membuat garis. Nah, garis yang akan kita latih adalah gerakan vertikal, horizontal, diagonal tadi ya. Pertama-tama, posisikan kertas gambar tegak lurus dengan badan kamu. Cari posisi yang nyaman, kertasnya jangan sampai miring gini, apalagi sampai muter gitu kan. Kertasnya jangan miring-miring, harus tegak lurus dengan badan kamu. Oke, posisikan. Karena latihan menggambar ini juga merubah kebiasaan jelek yang kamu misalnya kalau nulis bukunya sampai muter 180 derajat kan. Kebiasaan kebiasaan menulisnya yang jelek itu kita rubah. Kita buat kebiasaan baru. Kertas gambarnya harus tegak lurus. Masih ada yang mau masuk. Oke. Nah, lalu Pak Rahmat ini nyontohinnya di kertas A4 aja ya. Kamu prakteknya di kertas A3. Lalu, setelah badan tegak lurus, posisi memegang pensil sudah diposisikan dengan baik. Lalu tarik garis, ini dari sekitar 1 cm di bawah ini garis pinggir, ini 1 cm. Tarik garis dalam 1 kali tarikan. Tarik. Ayo mulai. Dalam 1 kali tarikan, nggak boleh berhenti di tengah. Kalau berhenti di tengah, berhenti aja, nggak usah dilanjutkan. Misalnya kamu ketika menarik garis, kamu tarik garis, terus ngelamun, berhenti di tengah. Jangan dilanjutin lagi, tapi mulai lagi aja dari bawah. Nah, ketika menarik garis ini, yang menjadi siku atau yang berbelok itu di bagian sikut dan bagian bahu. Ya, sendinya sendi sikut dan bahu. Jadi jangan yang pergelangan tangan. Yuk, tarik lagi garis dengan jarak antara garis atas dengan bawahnya 1 cm aja. Jadi kurang lebih kertas A3 itu kamu bisa buat 30 garis. Ya. Kertasnya ada di tengah-tengah kamu, jangan di pinggir, ya, harus di tengah-tengah center. Posisinya di tengah-tengah. Kenapa? Ada pertanyaan? Siapa tadi yang bertanya? Enggak apa-apa, enggak lurus, Pak. Kalau nggak lurus, nggak apa-apa. Namanya juga kan kita latihan. Ayo, dimulai lagi. Tarik lagi garis. 1 cm aja di bawahnya, tarik. Tarik lagi. Dari kiri ke kanan ya. Oke. Tarik lagi. Tarik lagi. Konsentrasi ya, menarik garisnya. Jangan asal menarik garis. Supaya manfaat dari latihan ini bisa kamu dapat
dengan maksimal. Ayo dilanjutkan menarik garisnya sampai bawah. Sambil Pak Rahmat mau memperhatikan nih, siapa yang nggak mengerjakan latihan. Pak, kalau udah ngapain? Makin Harus lama makin sampai lurus bawah, tuh. Pak. Mute. Oke, di mute ya. Udah? Sampai 30? Kalau Udah, Pak. udah, disimpan dulu bagian belakangnya ditandai untuk nanti kamu kerjakan secara mandiri. Karena waktu sama Pak Rahmat terbatas. Ambil lembar kedua. Ambil lembar kedua. Di lembar kedua, oke, sini aja deh. Di lembar kedua, ya, kita akan melakukan latihan yang sama. Sudah siap? Siapa? Sebentar, ini kayaknya ada yang lupa nggak? Oh, enggak. Nah, di lembar kedua adalah kita akan menarik garis juga dengan teknik yang sama secara horizontal, hanya arahnya berubah. Kertas tetap harus tegak lurus di depan ya. Sekarang dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nggak apa-apa, misalnya garisnya set, nggak masalah, bikin lagi aja, ini ditabrak aja. Dari kanan ke kiri. Yuk, silakan dimulai. Tarik garis dari kanan ke kiri. Megang pensilnya jangan berubah ya. Di kertas baru. Ya, di kertas baru. Oke. Saya sudah, Pak. Ya, kita tunggu teman yang lain. Oke. Kalau bisa kalian on cam. Kalau bisa lagi kertas kalian bisa kena kamera supaya Pak Rahmat bisa lihat. Naruh kameranya. Pak, gak apa berdempetan, Pak. Ya rapi, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting kamu latihan dulu. Pak Rahmat ngajarin basic latihannya dulu. Nggak apa-apa nggak rapi. Misalnya bergelombang banget kayak gini gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kan ini kalau ini mah kayak disengaja banget kan. Nah, nggak apa-apa nggak rapi. Latihan. Namanya juga latihan. Ayo. Sudah? Makin bawah saya makin bagus, Pak. Makin bawah makin bagus. Harusnya seperti itu. Udah, Pak. Udah. Oke. Kalau sudah, kita hasilnya gimana? Hancur? Ada yang lurus banget satu. Hancur banget, Pak. Hancur banget. Betul banget, Sama, Pak. Pak. Oke. Paling bawah lurus banget. Paling bawah. Satu bagus. Oke banget, Pak.
Oke, ambil kertas. Waktu kita terbatas nih. Ambil kertas yang baru. Bagian belakangnya nanti untuk latihan mandiri. Ya, tandai ya. Ambil kertas baru. Nah, di kertas baru ini, kita juga akan melatihan menarik garis. Hanya saja posisi garisnya tidak vertikal. Jadi, ada dua posisi kertas. Kalau misalnya kertasnya melebar seperti ini, disebut dengan landscape. Kalau kertasnya kita buat berdiri, disebut dengan, ada yang tahu? Olive? Horizontal. Ini horizontal kayak gini tadi, disebut dengan landscape. Oh, horizontal. Kalau ini portrait ya. Posisi portrait. Jadi nanti Pak Rahmat misalnya minta kalian untuk menyiapkan kertas gambar, posisinya landscape berarti lebar. Posisinya portrait berarti kayak gini. Gambarnya landscape berarti ngelebar. Oke, sekarang apa, Pak? portrait. Oh, potret. Nah, latihannya adalah sama, latihan menarik garis, hanya sekarang latihannya dari atas ke bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah, ke bawah. Set. Set. Tarik garis dari atas ke bawah. Rasa-rasanya mudah ya. Jangan ada yang coba ngehack pakai penggaris karena nanti kelihatan. Dan kamu nggak dapat manfaat dari latihannya gitu kalau misalnya pakai penggaris. Ayo. Sudah, Pak. Nah, ayo, masih ada yang belum? Oke. Ayo, jaraknya 1 cm, berarti kamu ada 30 garis, kan? Ada latihan 30 kali. Nggak diukur, Pak. Ya, kurang lebih lah, nggak usah diukur. Tapi kan dengan perhitungan Pak Rahmat, kalau jaraknya 1 cm itu dapat 30 garis. Saya sudah, Pak. Oke, good. Saya bawahnya lurus lagi kan, hebat. Ayo. Dipercepat. Oke. Baik. Supaya waktu kita cukup ya. Sekarang kertasnya dibalik, bagian belakangnya yang kosong. Posisi masih portrait. Sekarang menarik garis dari kanan bawah, dari kanan bawah sini ke atas. Pak, tadi saya udah terlanjur ke landscape, nggak apa-apa, Pak. Ya, makanya dengarkan, perhatikan, nggak apa-apa. Lebih Di ke sekarang di yang potret ya? ya, makanya dengarkan instruksi Pak Rahmat nih. Makanya harus ngezoom itu karena latihannya harus ikuti instruksi biar nggak salah. Karena membuat garis ini kan mudah aja ya. Kalau misalnya asal membuat garis, tapi membuat sama garis saya. ini seperti apa? Kenapa? Nanti kalau yang landscape itu nanti saya betulin jadi potret, Pak. Itu lebih ke buat latihan kamu sendiri sebenarnya. Karena yang Pak Rahmat hanya mengajarkan 1 kali, ya Pak Rahmat harapkan kamu bisa latihan lagi gitu kan. Lebih ke membiasakan supaya tangannya lentur. Karena kan dari SD tangannya nggak pernah dilatih buat menggambar. Udah, Pak, beres, Pak. Oke, ini kita ada seni lukis. Makanya Pak Rahmat mengajarkan. Oke, sudah ya?
Pak mau nanya, Pak. Pasti garisnya hancur. Kenapa? Silakan. Kalau seni lukis ada ulangannya, nggak, Pak? Ada. Ulangannya adalah dalam bentuk gambar. Oh. Maupun ada ulangan dalam bentuk teori pertanyaan gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang tadi itu lari garisnya dari mana, Pak? Yang mana? Yang tadi. Kedengeran tadi, Pak. Yang tadi yang mana? Potret Yang atau barusan. Yang potret, Pak, yang baru. Potret. Yang baru. Yang pertama adalah dari atas, kiri atas ke bawah. Yang kedua, Iya, Pak. yang di belakangnya dari bawah kanan bawah ke atas. Ayo. Oh, oke, Pak, makasih. Oke, kita punya 10 menit lagi. Berkejar dengan waktu. Silakan ambil kertas baru. Dari kiri ke kanan sudah, dari kanan ke kiri sudah, dari atas ke bawah sudah, dari bawah ke atas pun sudah. Sekarang yang terakhir, kita latihan menarik garis dari, baru ada yang baru gabung, kemana aja ini? Kita latihan menarik garis secara diagonal. Diagonal itu miring. Dari kiri atas, jangan kiri atas nih, dari bawah. Kiri bawah ke kanan atas. Nah, buat dulu nih diagonal. Posisi kertasnya landscape ya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu dilanjutkan. Pak, itu Aura mau masuk, Pak, tapi nggak bisa dari awal. Ya, nanti Pak Rahmat akan share video ini di GC ya, supaya nanti kamu bisa Oke, Pak. nonton. Ya, tarik. Yang atasnya juga sama, ikutin. Oh, yang atasnya, bentar. Yang bawahnya udah dari kiri ke kanan, yang atasnya juga sama. Pak, ini sebelahnya masih kosong sama apa kayak giniin? Diagonalin. Nih, lihat, perhatiin aja yang Pak Rahmat ini. Oke. Soalnya Pak Rahmat nggak bisa ngelihat yang kamu maksud yang mana. Ini kan tampilannya lagi kamera yang Pak Rahmat ya. Terus. Sampai penuh. Udah? Lalu selanjutnya masih di lembar yang ini kita buat garis dengan arah yang berlawanan. Jadi dari sini ya. Kita buat dulu. Set. Dari kanan bawah ke kiri atas. Set. Dibaliknya, Pak. Lanjutkan yang bawahnya juga terus sama. Dari kanan bawah ke kiri atas ya. Terus lanjutkan dari kanan bawah ke kiri atas. Yang atasnya juga ini sama. Set. Di kertas yang sama itu, Pak? Ya, di kertas yang sama. Dari kanan bawah Ditimpa. ke atas. Kenapa? Ditimpa. Kenapa? Itunya gambarnya ditimpa. Ditimpa, ya. Oh, videonya putus-putus suaranya barusan soalnya. Sudah, Pak. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah kertasnya dibalik ya kertasnya. Lalu yang terakhir ini dari waktunya nggak akan cukup. Nah,
Yang ini, latihan ini, Pak Rahmat harap kamu lengkapi, kamu ulang. Lalu, kan tadi udah ada yang latihan dari kiri kanan, latihan mandirinya ya. Kamu foto lembar, dikasih tanda ya, di kanan bawah, nama, kelas, absen, lalu lembar ke-1, 2, 3, ditulis tangan. Lembar ke-1, ke-2, ke-3. Dan tuliskan, jadi kayak tulis di sininya, nama misalnya Joseph 7A, absen berapa, ini lembar di sini lembar ke-1, tandain. Contohnya gini, lalu lembar ke-2, ke-3, ke-4. Di fotonya usahakan tegak lurus seperti kamera Pak Rahmat ini, nggak ada bayangan, lalu dikirimkan ke GC. Ya, itu tugas buat latihan hari ini. Oke. Batas waktunya sampai kapan, Pak? Batas waktunya sampai jam 3 sore. Pak, saya ngumpulinnya sore nggak apa-apa, Pak? Pokoknya jam 3 sore udah ada. Usahakan jangan lebih dari jam 3 sore ya. Saya bisanya jam 5, Pak. Kenapa? Alasannya? Saya bisanya jam 5. Kalau bisa, kalau misalnya kamu nggak bisa, nah usahakan kerjakan dulu sekarang karena kan masih ada waktu sampai jam 11 ya. Kerjakan langsung sekarang lalu kirim. Biar nggak nunggu sore. Karena kan jeda dari pelajaran yang seni lukis sekarang ke pelajaran nanti selanjutnya masih jam 11-an ya. Jam 11. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Ini Pak Rahmat, Zoom-nya hanya tinggal sisa 3 menit lagi nih gitu. Ayo, ada pertanyaan nggak? Ini bikinnya yang tugas Bapak ini bikinnya apa? Potret atau landscape? Yang mana? Tadi ada yang posisi kertasnya potret, ada yang posisi kertasnya landscape juga ada. Disesuaikan dari yang udah diinstruksikan. Yuk, ada pertanyaan lagi? Video ini juga akan Pak Rahmat share ya. Tadi banyak yang telat masuk kayaknya. Jadi nanti kamu bisa lihat lagi videonya di... Bapaknya yang latihan saja, Pak. Ya, PR-nya yang latihan ini aja. Karena Pak Rahmat mau koreksi, mau melihat hasil garis yang sudah kamu tarik. Jadi usahakan gambarnya jangan buram. Kalau buram nanti Pak Rahmat nggak ada yang bisa dikoreksi. Pak mau nanya, Pak. Ya, Felis? Kalau lain kali gambarnya di halaman belakangnya boleh, Pak? Kalau untuk tugas-tugas selanjutnya sih jangan. Hanya untuk tugas yang latihan ini aja. Kalau untuk tugas selanjutnya, satu gambar itu satu kertas. Belakangnya nggak boleh digambar. Ayo, ada pertanyaan lain? Ya. Nah, bikin garisnya berapa? Christian, garis latihan Bikin garisnya tadi dari kiri ke kanan, belakangnya kan kamu lanjutin. Udah 2 tuh. Lalu dari kanan ke kiri 2 kan? 4. Lalu dari atas ke bawah 1, dari bawah ke atas 1, berarti 7. Lalu dari yang diagonal 1, ada 7 ya? 7 minimal ada 7. Lebih baik kalau misalnya kertasnya latihannya lebih banyak lebih bagus. Minimal ada 7 ya berarti yang kamu kumpulkan ke Pak Rahmat. 8. 8 ya, yang diagonal yang silang dari kiri bawah ke kanan atas itu bolak-balik ya bikinnya. Yang belakangnya kan belum. Jadi 8 ya. 8 foto yang dikumpulkan. Baik, semuanya waktunya juga udah mau habis. Kita foto lagi ya, supaya tadi soalnya ada yang late masuk. Oke, senyum, kelihatan gigi. Senyum, ayo kelihatan gigi, yang belum gosok gigi biar ketahuan, yang belum mandi. 1, 2, 3, smile.
Oke, sekali lagi. 1, 2, eits. Aduh, ini mana nih lagi? 1, 2, 3, smile. Oke, thank you semua telah mengikuti kelas seni lukis hari ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Latihan terus. Jika ada pertanyaan, kamu bisa tanyakan ke WhatsApp Pak Rahmat secara japri ya. Video ini akan Pak Rahmat share juga di GC, supaya nanti kamu bisa menyimak lagi kalau misalnya ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Selamat